Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita membuka kitab fikih, kita Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qudamah, wa yalihi Asy-Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'al ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniai kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqomah, yang mengikuti perjalanan jihad dakwah kami ini ya Allah, yang telah membantu dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 171 ya. Kita meneruskan tentang pakaian yang haram dipakai dan ketika kapan dibolehkan kita memakai baju terbuat dari sutra. Jadi hukum asalnya haram, ada batasan yang diperbolehkannya. Jadi kalau yang lalu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashriba fi aniyatidh dhahab wal fiddah. Kami, kata para sahabat, ini hadis Imam Bukhari yang bersumber daripada Hudzaifah, kami, kata para sahabat, dilarang, kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang minum memakai bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Wa na'kula fiha, begitu juga kami makan memakai pinggan atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa nalbisal harir, dan kami juga dilarang memakai baju yang terbuat dari sutra. Wa dibaj, apa dibaj? Kain yang sulaman. Sutra ya, kain sutra yang disulam dari emas. Kain atau kain saja dia yang disulam daripada sulaman emas atau perak. Wa najlisa alai, begitu juga kalau kita jadikan
Apa saja yang terbuat dari emas dan perak kita jadikan tempat duduk. Itu kemarin sudah panjang lebar. Kemudian kita sampai kemarin yang terakhir, fa in labisal harir lil qummal awil hikkah awil marad yanfa'uhu labsul harir jaza fi ihdi riwayatain. Ada dua riwayat bahwasanya diperbolehkan kita memakai sutra sebab banyak kutu. Ini dulu ya. Kalau sekarang insya Allah masyarakat kita udah nggak berkutu lagi ya. Kalau zaman dulu kita, zaman Soeharto, nggak usahkan kepala kita banyak kutunya, beras pun berkutu. Ya, makanya dulu banyak orang PNS, dulu PNS namanya, bukan ANS, nggak mau masuk PNS. Pertama gajinya murah, yang kedua berasnya berkutu. Tapi setelah reformasi nyesal semua orang yang nggak mau masuk PNS. Sekarang PNS gajinya, wah subhanallah, apalagi guru ya kan, lumayan lah. Kalau dulu guru nggak pernah mimpi bisa beli mobil, kalau sekarang justru guru yang paling mudah beli mobil. Tapi yang PNS ya, kalau yang gurunya bukan PNS, ya jangan harap lah, beli rokok pun tak bisa. Jadi karena lil qummal awil hikkah, gatal-gatal. Jadi ada orang gatal-gatal badannya kalau pakai baju biasa, kalau pakai sutra nggak gatal lagi. Wah, ini penyakit orang kaya ini. Tapi ada gitu kan, sutra itu untuk obat penyakit gatal-gatal ada. Au marad, atau kena sakit, yanfa'u, bisa menyebabkan dia menjadi obat. Labsul harir, memakai pakaian yang terbuat daripada sutra, jaza, boleh, fi ihdai riwayatain, salah satu daripada dua riwayat. Li'anna Anasan ruwiya an Abdurrahman bin Auf wa Zubair, karena katanya Anas bersumber daripada Anas, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awwam. Syakawa al-qummal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua ini berkeluh kesah sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami banyak kali kutu ini. Kebetulan ada kain sutra, kayaknya inilah untuk obatnya, dibalut di kepala, mungkin panas kali ya, walaupun tipis sutra itu, tapi sama kalau udah dibalut ke rambut kali kutu itu nggak tahan, mungkin gitu ya kan. Farkhasalahuma, akhirnya kedua sahabat ini dikasih keringanan sama Rasulullah. Fi qamisil harir, boleh pakai kain yang terbuat daripada sutra. Fi qazatil quma, itu ya dipergunakan. Wa fi riwayatin syakaya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis lain teksnya yang berbeda. Ada dua orang syakaya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkeluh kesah kepada Rasulullah. Farkhasalahuma fi qamisil harir wa ra'aituhu alaihima. Mereka minta keringanan ini, ya Allah, karena sebab rukhsah keringanan kedua sahabat ini memakai baju sutra, dan aku melihat kedua sahabat ini memakai itu tadi sebab ini ya, sebab gatal-gatal, penyakit atau sebab kutu. Muttafaqun alaihima. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma thabata fi haqqin sahabi thabata fi haqqin ghairi. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat dulu, bagaimana hukum tentang cara-cara memakai sutra emas. Kalau perak kemarin sudah kita jabarkan ya, batasan-batasan yang boleh. Maka katanya apa? Begitu juga lah selain daripada sahabat. Jadi artinya kita sampai sekarang malam yang dari at-takhsis, selagi tidak dijumpai dalil kekhususannya, artinya hukumnya tetap haram, hukum asalnya, kecuali ada dalil. Apa dalilnya yang membolehkan? Pertama, karena sedikit. Apa kemarin itu asalnya sebelum perkara penyakit yang boleh dipakai sutra ini untuk menempel sedikit ya, sebesar telur umpamanya, menempel kantong, menempel, atau dia ada di bendera gitu. Kemarin sudah kita jabarkan ya. Wa ghairul qummal alladhi yantafi'u fihi bi labsil harir fi ma'nahu fa yuqasu alaih. Selain daripada qummal, sebab karena kutu, tapi dia bermanfaat, digunakan sebagai, jadi pakaian sutra ini bermanfaat dipakai.
Itu tadi untuk menempel kantong yang koyak sedikit aja dia. Tapi kemarin itu berapa? Ukurannya 4, 2 jari, 3 jari atau 4 jari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu yang selain daripada rukhsah, selain daripada yang kasih keringanan. Wa riwayatul ukhra, ada riwayat yang lain. La yubahu lab saulil mar, tetap tidak boleh memakainya meskipun dia sakit. Kan mesti ada obat yang lain, kenapa mesti sutra? Mana tahu ada orang sakit minta sutra. Katanya enggak. Ihtimal an takuna rukhsatan an takuna ar-rukhsatu khassatan lahuma. Katanya karena memang itu yang terjadi pada masa Rasulullah itu rukhsah itu khusus, ihtimal. Ada kemungkinan tertentu. Tidak untuk semua. Hanya untuk 2 sahabat itu saja. Kata siapa? Wa huwa qaulun Malik, menurut mazhab Imam Malik. Nah, jadi ada mazhab Imam Malik mengatakan mutlak tak boleh meskipun rukhsah. Itu dulu menjaga. Wal awwalu, yang pertama, pendapat yang pertama maksudnya asahu insyaallah taala, dengan izin Allah. Mudah-mudahan pendapat yang pertama yang lebih asah, lebih sahih, lebih benar. Apa itu pendapat yang pertama? Yang mengatakan boleh sebab rukhsah. Artinya menurut pendapat jumhur ulama, menurut mayoritas ulama kita. Wa takhsis ala khilafin asal. Jadi kalau sudah dia khusus, maka dia berubah hukum asalnya. Gitu ya. Sama kayak khinzir, babi, boleh nggak dimakan? Tak boleh. Nah, ini tarah, kalau dalam kondisi darurat, fala isma alaih. Kata Allah dalam Quran, nggak apa-apa. Iya. Nah, itu. Jadi ada pilihan. Cuma pilihannya jangan sampai salah. Nah, ini ada. Gimana tahun kemarin? Potong babi. Tahun ini potong babi nggak lebaran? Enggak, cuma potong anjing gitu. Kebetulan teman itu memang berbeda akidah. Promosi. Tahun lalu ibuku katanya potong babi lebaran hari raya katanya. Jadi tahun ini nggak potong babi, cuma potong anjing gitu. Nah, itu lain, itu 2 pilihan yang salah itu. Tapi itu bukan satu akidah, yang berbeda akidah. Maksud saya jangan sampai kita salah juga gitu kan. Fa'amal labsuhu lil haram. Bagaimana kalau kita memakai sutra untuk perang? Wah, ini cerita perang pula ini kan. Ini hukum fikih. Kalau seandainya ya di dulu kan perang itu kan manual ya kan. Sekarang perang udah pakai game online. Ya. Sekarang perang nggak perlu manual lagi, dari jarak jauh saja. 1000 km itu tinggal picit saja, rudal sekat tuh, rudal bisa langsung tepat sasaran di mana titik yang diinginkan. Jadi sekarang ini di dunia internasional kalau kita mau gempur negara mana saja nggak perlu lagi ini, sudah tahu jaraknya. Apalagi Google itu diberikan akses sama dunia internasional untuk mengakses jarak tempat di mana saja seluruh dunia ini, mengkamera jarak. Kalau dulu Pak itu nggak boleh Pak, di Timur Tengah nggak boleh itu kita mengkamera jalan. Ternyata teknologi nggak bisa dihalangi. Jadi meskipun kameranya nggak jalan, tapi ternyata sudah ada alat yang bisa mengukur jarak. Jadi itu dulu memang dimanfaatkan oleh dunia Eropa, terutama Amerika, mengukur jarak negara-negara tertentu. Nanti mereka dari situ bisa mengetahui di mana letak-letak strategi negara-negara Arab itu bisa dibom dari Israel, bisa dibom dari lautan luas, lautan merah umpamanya, atau dari laut lepas, atau dari negara mereka. Nah, makanya kapal-kapal perang mereka itu kan mereka baru mampu menciptakan rudal yang bisa ditembakkan dari negerinya sampai ke Timur Tengah. Makanya mereka pakai kapal induk. Kapal induk itulah yang membawa pesawat tempur dan persenjataan mereka menuju wilayah-wilayah yang terdekat. Jadi wilayah-wilayah terdekat itu yang mereka lobby, meskipun orang Arab. Makanya orang Arab itu
Hancurnya di situ dia. Ketika saudaranya mau digempur Amerika, ada negara Arab yang mau nolong. Karena dijanjikan bayar utang. Gimana gelobinya Mesir? Mesir gini, utang lu banyak kali nih. Gua lunasin, tapi dengan syarat pangkalan militer Anda kami pinjam. Nggak lama-lama, seminggu aja. Untuk apa? Mau gempur Irak. Gitu dia kan. Jadi sekarang udah begitu lobinya. Turki gitu juga dulu pernah sempat dilobi oleh Amerika mau gempur Irak, tapi Turki pintar, cerdas dia. Pertama boleh katanya kan, habis itu nggak boleh gitu. Supaya jangan melanggar perundang-undangan internasional, dipecat perdana menterinya Abdullah Gül, ya kan? Dulu itu hebatnya Erdogan. Tayyip Erdogan tuh Pak, cerdas itu. Tayyip Erdogan itu sebenarnya adalah kalau di sini itu partai kanan itu. Partai paling kanan. Dulu partai kanan di Turki itu nggak bisa tumbuh. Jangan coba-coba. Menang pernah Pak ketika Necmettin Erbakan dikudeta langsung, putus. Akhirnya Erdogan berpikir, dia terus sabar membesarkan partainya, orang-orangnya. Ketika pemilihan menang Pak. Ketika menang dia nggak mau jadi presiden. Bukan dia jadi presiden, Abdullah Gül wakilnya. Disitulah dia bermanuver politik, gebrakan-gebrakan Turki banyak menentang Eropa, Amerika dan sebagainya. Ketika mereka sudah tidak mampu menghadapi tekanan itu, dilengsarkan Abdullah Gül. Erdogan naik sampai sekarang. Ketika itu masih perdana menteri, mereka rubah struktur kenegaraan menjadi republik. Wah, luar biasa itu. Jadi makanya saya katakan dulu Mesir itu kenapa Ikhwanul Muslimun menang? Mereka gegabah, nggak bisa bertahan lama, dikudeta oleh militer Mesir. Karena Ikhwan Muslimin nggak mau belajar dari Turki. Mereka gegabah, ketika menang langsung mau merubah undang-undang. Di samping juga Ikhwan Muslimin banyak kesalahan. Apa kesalahannya? Menentang ulama. Jadi hati-hati, jangan meremehkan ulama. Ulama nggak punya senjata, iya. Ulama itu nggak punya duit, tapi jangan diremehkan. Ini enggak diremehkan. Guru saya dipecat Pak, Tuan Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu dulu mufti Pak. Ikhwan menang, dipecat ya. Gara-gara tidak orang PKS lagi, Partai Islam, Ikhwannya. Jadi jangan gegabah, politik itu jangan kaku ya. Kalau kaku kita kacau. Jadi jangan samakan politik dengan ngaji fikih. Kita ngaji fikih sekarang. Kita teruskan. Itu contoh saja ya. Fa amma labsul harb, bagaimana kalau dipakai untuk perang? Fa in kana bi hajatan. Fa in kana bi hajatun ilaih. Kalau ternyata diperlukan. Kan kana bitona li bidhah aw dar'in wa nahwihi. Ubiha. Bagaimana kalau karena hajat? Jadi dia untuk menempel baju. Iya, nggak besar ya, sebesar telur aja. Atau untuk dar'in, baju perang. Baju perang itu Pak bercampur Pak antara kain dengan besi, dengan timah atau perak. Jadi dia memang ada campurannya. Kebetulan bercampur. Kalau kain sutra ini walaupun dia lembut mungkin kuat. Artinya dia nggak mudah koyak atau lentur. Karena kalau besi digabung dengan kain biasa kan kaku, kalau sutra kan enggak lembutnya kan, jadi dia bisa dilipat umpama kan gitu. Wa nahwi, atas umpamanya ubiha, diperbolehkan. Yang enggak boleh itu kalau dia tidak ada kena hajat ya. Qala ba'du ashabina, berkata sebahagian daripada ashabina. Siapa ashabina di sini? Kalau dalam kitab fikih ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Yajuzu, boleh, mithlu dzalika min adz-dzahab. Diperbolehkan yang seperti itu. Meskipun terbuat dari emas. Ternyata baju perangnya Pak ada terbuat dari emas. Karena emas ini kan tidak berkarat. Umpamanya ada dia sepuhan emas. Seperti apa? Minadz dzahabi kadar'in, mumawih bidzahab. Mumawih bidzahab. Jadi ada baju perang itu yang dia itu disepuh dengan emas. Karena memang besi paling bagus itu emas ya kan. Bukan emas paino,
Jadi emas itu memang paling bagus. Kalau kita pakai tembaga, pakai ini, kulit kita rusak. Dan emas ini bahkan untuk organ tubuh, Pak. Untuk organ tubuh itu pun bisa jadi obat. Makanya di Eropa sana itu gila-gilaan minum makanan dicampur serbuk emas. Kalau di Indonesia enggak, Pak, bukan untuk obat, untuk pelet. Apa namanya? Untuk susu. Allah la ilaha illallah. Untuk apalah pakai susu ya kan? Muka cantik, kaki keriput. Untuk apa pakai susu? Cantik memang dipegang nggak mau, Pak. Kalau itu percuma lah. Penyakit tuh nggak bisa ditipu. Cantik kita jual kecantikan kemana-mana gitu. Tapi ketika dia menikah dipegang nggak bisa, disentuh nggak mau. Terakhir suaminya stres, 3 hari kawin cerai. Ada nggak gitu? Ada, Pak, selebritis, Pak. 1 minggu kawin cerai. Pestanya 1 bulan. Wa huwa la yustaghna an labsihi. Tapi nggak boleh pula melampaui batas, sementara diperbolehkan tuh baju perang semuanya emas. Wah, ya ini bukan itu. Jadi jangan. Ini maksudnya sedikit saja, mumawwi bin tahab. Jadi kalau kita katakan kayak kiai Sumatera, Pak, dulu kiai Sumatera suka pakai cincin tuh, Pak, seperti gini itu dari suasa. Suasa itu kan bercampur emas, ada kadar emasnya. Sebenarnya tak bagus dipakai, itu nggak usah lah. Sekarang udah nggak ada. Sekarang rata-rata kan lintion-lintion yang begini kan. Ini pun dikasihnya nih, Pak, bukan saya beli. Nggak sanggup saya belinya, walaupun harganya hanya ribuan ya. Jadi wawala yustaghna an dabsi. Jangan pula pakai emas tuh, memang betul-betul emas semua. Batu lebih banyak dia, nggak boleh. Wa mutajun ilai wa illam yakun bi hajatan ilai fa'alai wajhain. Bagaimana kalau dia bukan karena hajat? Jadi tadi itu memang betul-betul muhtajun ilai, memang karena diperlukan karena sebab hajat, karena menempel, karena ini dan sebagainya. Bagaimana kalau bukan karena hajat? Ada 2. Ahaduhuma yubahu li'anna al-man'u min labsi lil khuyala. Katanya boleh baju perang terbuat dari emas, boleh kalau baju perang. Diperbolehkan. Karena al-man'u min labsi lil khuyala. Yang tidak boleh itu memakainya karena sebab congkak. Nah, itu tadi. Kemarin pertanyaannya bagaimana kalau tasbih pakai emas? Boleh. Tapi kalau niatnya khuyala tak boleh. Nah, itu dia ya. Wa kasril qulubil fuqara, dan bisa menyebabkan keras hati orang miskin. Makanya nggak boleh laki-laki pakai emas. Kecemburuan sosial. Ini katanya dia WC toiletnya pakai emas. Saya makan susah katanya. Nah, itu membuat hati orang miskin keras. Apa makna keras di sini? Berniat dia mau mencurinya atau dia buruk sangka dan sebagainya. Cobalah sultan-sultan kerajaan Islam sekarang ini. Pesawat dari emas, toilet dari emas, giginya dari emas. Itu teman-teman saya dari Rusia, teman-teman dari Rusia waktu kuliah di Mesir dulu. Orang Rusia paling suka giginya dari emas. Kalau di Indonesia gigi pakai emas dirampok. Di Indonesia ini apa yang nggak dirampok, ya kan? Makanya nggak berani orang pakai emas. Dibikin emas putih sekarang supaya nggak ketahuan emas. Tak boleh ya. Wal khuyala fi waqtil harb ghair madmum. Kata ulama, kalau dia congkak tapi tujuannya untuk perang, untuk nakut-nakuti lawannya kan, tombaknya terbuat dari emas. Boleh gitu. Untuk nakut-nakuti lawan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hina ra'a ba'du ashabi yamshi baina saffain yakhtalu fi mashyatihi." Jadi ketika itu Rasulullah ada sebagian sahabat ketika melihat di safnya, barisannya, innaha limasyiyati yabghaduha Allah illa fi hadzal muwattin. Jadi kata Rasulullah, Allah itu murka ya kalau ada orang yang mereka itu berjalan dengan congkak, dengan apa namanya, membangga-banggakan hartanya, kecuali katanya di dalam negeri ini.
Artinya ada teguran Rasulullah orang-orang yang umpamanya dia bukan sebab hajat memegang ya peralatan emas. Kita katakanlah ya, kayak negara Brunei, mobilnya Pak, mobilnya itu terbuat dari lapisan emas Pak, mobil biasa tapi dibalut dengan emas, tak bagus itu ya. Jadi itu bisa menyebabkan apa namanya, tidak baik untuk di kalangan umat, di kalangan masyarakat. Bukan hanya Islam saja, bahkan orang-orang yang tidak berakidah pun memandangnya tak baik, bisa terjadi permusuhan. Percayalah, nggak percaya. Sekarang ini saya pernah ada seorang ibu mengadu, Ustadz katanya, kenapa rupanya? Saya nggak sangka, saya itu menyimpan emas di lemari katanya. Padahal sudah di lemari dikunci, di dalam lemari ditaruh box dikunci, ditaruh di lapisan yang paling dalam dan sebagainya. Bisa masuk pencuri Pak, yang hilang emasnya saja. Nah inilah, jadi kalau dulu mungkin nggak terpikir zaman sahabat ada apa namanya dukun-dukun, orang-orang pakai mistik itu Pak. Dia jalan saja di gang nih Pak, jalan dia gang nih. Aku tahu tuh, ini rumah ini, ini belum makan nih katanya, nggak ada apa-apanya. Tengok ini rumahnya miskin kali, tapi ada emas, hanya ada emas. Tengok rumah kaya, ini rumah kaya tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Tahu dia, baru mengincar nih, kapan waktu dia mau merampok. Hati-hati itu, terutama di Jakarta. Jadi kalau ada orang-orang asing masuk di sini, itu harus dicurigai. Jangan melampaui batas, jangan pula ada orang asing nanti ojek ini orang asing juga ya kan, dipantau. Maksud saya banyak orang pura-pura masuk gang itu Pak, dia bawa ini. Makanya kalau di Riau itu atau di Padang, maaf kalau apa namanya ada yang mereka di sana kampungnya, itu kalau tangan ke belakang Pak, itu bawa ini tuh. Tak berarti sama. Kalau itu di Jawa pun banyak ya, berarti sama. Kalau itu bukan di Padang aja berarti. Jadi kalau tangannya suka ke belakang, cuma jangan buruk sangka, banyak kiai juga ke belakang tangannya. Tentara Pak, tentara kita kalau perempuan supaya menunjukkan dia gagah ngomong itu dia nggak mau begini ya Pak. Kenapa dia lemah? Gini dia ngomong Pak. Jadi jangan bilang ini pakai jin, jangan ya, jangan salah sangka. Jadi hati-hati, terutama di Jakarta. Itu dia banyak jalan, dia pura-pura jalan, pura-pura jual, bahkan dia pura-pura jualan es. Pura-pura jualan es, tapi dia memantau rumah, siapa yang ada emasnya, siapa yang ada uangnya. Ya, nah itu. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Padahal 1400 tahun yang lalu nggak terpikir itu. Tapi kenapa dilarang? Lil khuyala, hati-hati itu. Makanya sekarang kan orang nyimpan emas itu bukan di rumah, di mana? Di Pegadaian atau jadi Pegadaian itu bukan untuk orang membororkan saja, bukan. Pegadaian itu juga boleh Pak untuk orang nyimpan emas. Jadi bayar pajak per bulan sekian. Nah, makanya Antam itu hebat sekarang. Dia bikin emas casingnya aja itu 80.000 lebih. Casingnya itu kalau terendam di laut, di air itu nggak rusak emasnya Pak. Jin pun nggak bisa bawanya. Untuk Antam ya. Tapi kalau selain daripada Antam ada satu lagi itu lupa saya yang baru, yang masih baru. Tapi kalau UBS enggak, masih kertas. Jadi kalau kena air rusak dia. Kalau emasnya nggak rusak. Jadi satu sisi walaupun mahal casingnya Antam itu, banyak orang berminat membelinya, meskipun maaf ini bukan promosi ya, nanti di YouTube gitu aja pikirnya iklan Antam pula ya. Kita nggak dapat apa sponsor, kita kalau dapat sponsor nggak apa-apa. Udah nggak dikasih sponsor, nggak guyon aja. Jadi begitulah. Jadi mereka kalau dulu kan pakai plastik kasa itu kan, dijahit pakai disulam dengan benang merah supaya jangan dibawa tuyul. Sekarang nggak perlu lagi mereka, tapi tetap dipakai juga saya lihat untuk menjaga. Sekarang itu casingnya itu nggak, yakin saya, insya Allah itu memang luar biasa cara berpikir orang Indonesia. Saya yakin Antam itu lebih bagus cara ininya, dan itu standar internasional ya. Mungkin kalah orang Eropa cara ininya gitu ya, melindungi emas. Dan bagus ya, kadarnya bagus. Kalau RM Indonesia luar biasa. Itu saja ya.
Ada dua riwayat. Yubahu li'anna al-mar'u lil-khaya, enggak boleh mengkeraskan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udah. Kemudian watsani yuhramu li umumil khabar. Pendapat yang kedua tetap haram karena memang hadis menunjukkan secara umum, mau sedikit mau banyak enggak boleh. Titik gitu ya. Nah, cuman tetap kita di sini pentingnya belajar fikih, kaidah fikih itu. Jangan, ini pentingnya. Kenapa? Kenapa kita penting belajar fikih? Supaya kita jangan mutatarrif, ekstrim. Orang ekstrim itu nggak pernah belajar fikih. Kalau sudah pendapatnya haram semua. Jadi di sini ada alternatif tujuan untuk kemaslahatan. Dan kita bisa tahu pendapat-pendapat ulama membolehkan. Kenapa? Karena memang sahabat juga ada membolehkannya. Rasulullah pernah membolehkannya ketika pada masa sahabat. Makanya penting belajar fikih, jangan belajar hadis. Kalau belajar hadis cukup baca satu hadis, ketika dikatakan haram semua. Nah, inilah berbahaya ya. Jadi selagi kita masih mengkaji kitab fikih, insya Allah tidak akan pernah melahirkan orang-orang mutatarrif, orang-orang ekstrim, teroris dan sebagainya. Terakhir, wazahiru kalam Ahmad. Secara zahir menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah, ibahatuhu mutlaqan, mutlak boleh sebab daruri atau syarat-syarat terbatas ya. Wa huwa qaul Atha, itu juga pendapat Imam Atha. Qala al-Athram sami'tu Abu Abdullah yas'alu an labsul harir. Ini insyaallah akan datang ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Gimana kalau negara udah makmur gitu, kayak Brunei gitu, itu kan sampai kamar-kamar itu perangan emas. Apa tuh? Kayak Brunei itu, itu kan kamar itu pun sampai keran itu dari emas Ustaz. Iya. Gimana negara udah makmur, itu gimana Ustaz? Haram atau tidak gitu? Itu ya. Nah, enggak, ini di luar Ustaz ya. Iya. Mengenai pembacaan zikir istighfar dengan ada atas pendapat untuk muslimin, ini gimana Ustaz? Apa tadi istighfar? Bacaan zikir istighfar dengan la ilaha atas pendapat yang kita dolimin itu gimana ada kedudukannya itu ya. Terus kapan kita untuk mengucapkan tadi itu Iya. zikir tadi itu? Iya. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau langsung kasih contoh? Boleh nggak macam negara Brunei katanya negara maju sehingga mereka semuanya katanya memakai balut emas, bohong. Yang bilang negara Brunei maju siapa? Itu mereka kerajaan secara absolut. Jadi harta rakyat itu memang paling banyak digunakan oleh sultan. Rakyatnya masih banyak yang kiri. Meskipun mereka dalam undang-undangnya membiayai beasiswanya luar biasa, bahkan digaji, itu iya. Tapi itu hanya untuk menjadi kedok supaya dia nggak dituntut. Makanya dia bisa berani bikin masjid dari emas, mobilnya dibalut dengan emas, toiletnya dari emas. Haram ya, nggak boleh. Jadi jangan, siapa bilang Brunei negara maju, negara kaya? Enggak. Itu karena dia kerajaan, sekali lagi, kerajaan yang bersifat absolut. Dia yang menguasai harta negara. Dia gunakan sesuka hatinya. Dia, maaf ya, itu Pak Hasan al-Bolkiah itu ternak dombanya di Australia lebih luas daripada negaranya. Itu duit siapa itu? Jadi jangan sembarangan. Makanya udah termasuk minyak, udah hampir kering sekarang. Hati-hati. Jadi yang dikatakan negara maju bukan dari sumber daya alam yang mereka tunjukkan kemegahan melalui sultan-sultannya, tidak, tapi dari segi rakyatnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana teknologinya. Kalau sekarang banyak sisi-sisi kita melihat negara itu maju, industrialisasinya. Kita katakanlah kayak Israel. Israel itu Pak, tanahnya tandus, tapi dia bisa mengekspor buah-buahan terbaik di seluruh Timur Tengah. Bayangkan, padang pasir bisa menghasilkan buah-buah terbaik karena SDM-nya tinggi. Mesir itu Pak dapat 20% per tahun bantuan dari Israel. Makanya di sana pisang-pisang besar satu gini Pak, manis. Jeruk-jeruk mereka luar biasa, sangkis mereka luar biasa itu. Itu dari Israel. Itu SDM luar biasa. Belum lagi teknologinya. Belum lagi, bayangkan pertanian. Begitu banyak pertanian, begitu hebat pertanian Arab, terutama Mesir. Mesir itu terbagi dua tanahnya. Satu tanah seperti kita, satu padang pasir. Mesir lebih duluan, ribuan tahun sudah punya pertanian, tapi kalah dengan Israel. Bayangkan itu. Jadi SDM itu menentukan negara itu maju atau enggak.
Bukan kekayaan. Kalau kekayaan itu kan memang sudah Allah berikan di tanah. Siapa yang berkuasa dialah yang megang. Jadi kalau sultan, kalau dulu zaman Soeharto dia yang megang banyak emas ya kan. Nah itu dia ya. Jadi tetap haram, nggak boleh. Gunakanlah emas-emas itu untuk kemaslahatan rakyat. Nggak usah kita pamer-pamerkan. Yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana istighfar astagfirullahaladzim dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu martabatnya sama-sama bagus. Digunakan kapan saja. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu adalah istighfar daripada Nabi Yunus. Jadi itu kaifiatnya sangat besar. Bayangkan ketika beliau, bayangkan Pak, seorang nabi dan rasul yang mulia, umatnya Pak sedikit Pak. Stres dia. Aku sudah capek ngajarkan agama nih katanya. Tak ada yang mau ngikut katanya. 2-3 orang aja katanya. Akhirnya minggat dia Pak. Allah tak redo. Dia tuh putus asa. Maka kita nggak boleh putus asa mengajarkan umat. Jadi jangan merasa juga bangga. Ada orang merasa umatnya banyak, seolah-olah dia benar, seolah-olah dia hebat. Nabi Yunus itu umatnya nggak ada, dihitung jari. Akhirnya ketika dia putus asa, dia mau menyeberang antara laut Palestina sekarang ini mau ke arah ke Mediterania, goyang kapal itu Pak. Bagaimana ini perlu kita undi nih. Kayaknya ini kelebihan penumpang, overload. Cuman ketika diundi kayaknya menurut petuah-petuah penguasa kapal itu ini bukan barang yang salah, manusianya. Tapi yang anehnya manusia kok cuma satu yang harus dikurangi. Ketika diundi yang kena Nabi Yunus. Mereka nggak terima, ini orang baik ini katanya. Kok dia juga yang kena? Diundi lagi Pak. Dia juga yang kena lagi. Mereka kepingin kepala nakodanya itu kepingin kalau bisa orang yang belangsak itu yang dibuang ya kan. Diundi lagi, ya, orang soleh juga kena. Jadi ya udahlah kita harus adil katanya. Gimana kamu terima nggak ini kamu terjun ke laut, dibuang ke laut? Karena kalau nggak tenggelam semua ini. Ya udahlah nggak apa-apalah pasrah aja ya kan. Dibuanglah ke laut, itulah dia takdir Allah. Ditelan oleh ikan yang besar ya. Kalau sekarang mungkin ikan paus lah ya, ikan hiu. Dengan izin Allah ternyata di dalam itu ya ternyata ikan walaupun di dasar laut rupanya kerongkongan ikan paus itu kan ternyata ruangannya besar ya, jadi udara pun ternyata ada. Jadi kalau ikan paus itu kan bernapas dari paru-paru. Jadi ternyata dalam sebuah riwayat disebut itu Pak, di dalam ikan itu ternyata dia menelan sebuah makanan. Kalau kita katakan makanan seperti pohon labu Pak, tumbuh Pak di dalam labu, di dalam perut ikan itu kan besar itu di kerongkongannya itu. Biji yang dimakan itu tumbuh Pak, berbuah. Jadi Nabi Yunus selama dalam perut ikan itu makan labu tuh. Itulah dia istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya ulama mengajarkan kalau sudah susah kali istighfar lah itu. Mana tahu ya kan supaya datang emas dari langit umpamanya pertolongan ada di mana saja gitu ya. Jadi kapan saja di mana saja itu boleh. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jual beli emas? Itu yang sangat pertama. Yang kedua, saya pernah baca hadis Islam itu datang asik akan kembali lagi asik. Kemudian itu maknanya apa? Itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa hukumnya jual beli emas? Halal. Yang paling penting jujur. Makanya saya pernah menulis berapa tahun yang lalu, jual beli emas di Indonesia seperti kubangan api neraka. Maaf ya, hati-hati. Jual beli emas itu halal, tapi mayoritas mereka memakan yang haram, penipu. Berapa banyak emas kita katakan 24 karat, 23 karat atau emas murni. Itu Pak, kalau harga pemerintah sekarang ini umpama 900.000 per 1 gram. Jangan harap jual di toko-toko emas kaki 5 itu dia mau beli segitu. Kita beli sama dia umpamanya 1.200.000, jangan harap bisa jual 1 juta. Jadi boleh dia ngambil untung dari ongkos buat, tapi jangan melampaui batas. Bahkan kadang-kadang emas 23 karat, kadarnya sekian, dibilangnya kadarnya nggak segitu. Jadi kadar emas itu berbeda-beda Pak. Meskipun dia 24 karat, nggak semuanya 99,99, nggak semuanya LM. Ada 24 karat dia nggak murni.
Udah, itu banyak dipalsukan, ditipu. Belum lagi 23 karat, belum lagi 22 karat, 18 karat. Toko emas tahu dia itu bagaimana cara menipu. Wah, ini orang belangsang indah atau orang miskin katanya kan. Kadar emasnya 23 karat yang tinggi dia, di atas 80%. Dibilangnya, ini Pak, murah ini yang 23 karat nih. Ini kadarnya rendah kali ini, 50% ke bawah. Padahal dia beli dulu Pak, 300.000 per gramnya, 400.000 per gramnya. Apa? 150.000. La ilaha illallah. Maaf, saya bukan nakutin ya. Silakan bacakan tulisan saya itu. Itu saya bikin kisah nyata. Orang penjual emas rata-rata anaknya itu banyak nggak beres Pak. Maaf, saya nggak nuduh sekarang ya. Dulu saya nggak nuduh. Anaknya banyak nggak beres. Narkoba, melacur dan sebagainya. Nauzubillah. Jarang yang kena menipu, rata-rata menipu. Apalagi orang-orang tak berakidah jual emas. Bapak tengok kaki lima pinggir jalan. Itu menipunya itu 99%. Karena dia tuh pakai kotak dia Pak, jual emas, jual dolar katanya. Hati-hati deh. Makanya belilah emas yang, sedangkan pemerintah saja pun pakai cara 50% penipu. Ya tadi itulah kan. Memang harganya dipatok negara, tapi nanti casingnya 80.000. Belum lagi nanti ongkos pesannya lain lagi. Ongkos buatnya lain lagi. Dihitungnya jual. Coba sekarang emas antam berapa jual? Mana bisa jual sesuai dengan harga aslinya? Nah, itu dia. Cuman bedanya mereka lebih tinggi daripada yang kaki lima dan terjamin. Makanya jangan jual emas. Jangan jual emas kalau mau beruntung sekarang. Macam mana caranya? Digadai saja. Digadai saja. Uangnya itu diputar. Tapi kalau habis untuk makan, di situ gagalnya. Di situ gagalnya. Jadi kalau memang ini, usahakan jangan dijual emas. Jangan dijual. Ketika naik emas, digadai. Seberapa kita dapat itu keuntungannya? Kita katakan dulu 500.000. Bapak sekarang gadai itu sudah hampir 800.000. Putar itu, bikin modal. Ataupun kalau dimakan, usahakan jangan dijual itu. Jangan dijual. Mendingan cari bagaimana caranya itu tebus. Apalagi nebusnya murah. Pemerintah sekarang hebat, sayang kali sama rakyatnya. Boleh ditebus dengan cara nyicil berapa saja. Sekarang ini jangan jual emas. Digadai saja. Uangnya diputar. Itu dia ya. Jadi dosanya paling berat. Merjual rata-rata penipu semua. Rata-rata tukang emas banyak penipu ya. Kemudian tadi mengatakan apa? Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali ganjil. Kemunculan itu dianggap asing. Orang dulu waktu Islam pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada bangsa Quraisy, bangsa Arab, orang Arab, ini agama apa lah ini? Asing. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, sebagaimana munculnya Islam dianggap asing, akan asing juga. Asing dia, yang orang pakai jubah, orang belajar agama asing, orang yang suka taklim asing. Udah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang berani dia meskipun dianggap orang asing, tapi dia bisa istiqomah. Orang rajin ke mushola asing, orang yang selalu sholat asing. Tapi kalau berzina enggak asing. Nah itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Pak dia nanti. Ustaz mau menanyakan yang masalah kemarin sudah dibahas Ustaz, masalah apa imam besar. Apakah ini yang di kita saat ini kan ada Habib Rizik ini kan disebut imam besar untuk pengikutnya dan disebut Al-Habib. Apa itu termasuk imam besar Ustaz? Itu aja. Banyak pengikutnya dan mungkin dia punya ilmu yang mumpuni. Terima kasih Pak. Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya kira ini video udah banyak. Makanya kita penting belajar ini. Kita penting istiqomah anak-anak kita di Madrasah Turos, supaya tahu siapa yang dikatakan ulama. Nggak percaya? Suruh tanya nanti orang-orang yang ngaku imam besar dan sebagainya.
Waktu dia umur seanak kita yang belajar di sini, pernah nggak belajar kitab seperti kita di sini? Dosa kosong. Coba tanya. Baca nanti ini biografinya. Saya dikasih mereka langsung. Waktu dulu saya seminar di Hotel Syahid Jakarta, tapi yang di hotel Jakarta Pusatnya ya, bukan yang di Tebet. Udah. Ketika itu kebetulan sama mereka orang-orang FPI, karena mereka tahu saya petinggi ormas. Saya dikasih buku 2 Pak, ada di rumah. 2 itu semua riwayat sejarah Habib Rizik. Itu saya teliti Pak. Itu sama kayak Bapak, nggak ada sekolah agamanya, talaki kayak gini, talaki kayak gini. Bapak silakan ke rumah. Saya bukan, jangan sampai nanti orang salah paham dengan bahasa saya. Nanti orang yang fanatis nggak mau nerima ucapan saya. Ada orang yang fanatik Pak, kalau saya ngomong gini marah dia. Pernah nggak di Uswat tuh? Keluar langsung dia dari majelis ilmu saya. Jadi ada orang yang terlalu fanatik. Jadi kita bicara ilmiah. Silahkan nanti nengok biografi dia. Pernah nggak belajar seperti anak kita di Rosa Kosong? Belajar nahu sorof pakai bahasa Arab asli. Udah, dia itu dulu akhir formal agamanya itu di Islamic Village. Itu yang mendirikan Al-Wasliyah. Tuan Syekh Ridwan Lubis itu ketua Dewan Fatwa, saya sekretaris. Saya selalu ke sana dulu. Beliau mengatakan itu murid saya. Dan saya jumpa langsung dengan kawan dia. Saya nggak usah sebut. Bagaimana? Dia cerita banyak sama saya. Bagaimana dua tuh sekolah di sana. Dia kan sekolah di Kristen Petamburan. Iya. Penambur. SMP-nya pun umum. Talaki sama kayak Bapak. Malah lebih hebat Bapak mungkin talakinya. Cuma mungkin Bapak nggak serius saja. Kalau dia serius. Akhirnya dia belajar bahasa Arab, masuklah di Libya. Di Libya itu kalau Bapak mau pakai bahasa Arab berhasil itu disekolahkan ke Arab, Pak. Di sana pun ngambil bahasa. Udah, S2 itu masalah sejarah Indonesia. Bukan fikih. Udah, silahkan sekarang teknologi canggih. Coba di googling, pernah nggak ngajar kitab? Pernah nggak? Sedangkan kiai-kiai kita yang dari kecil belajar agama ngajar kitabnya aja baru fikih Syafi'i mayoritas. Bapak sudah belajar perbandingan 4 mazhab bertahun-tahun di musola ini. Cuman dengan takdir Allah punya pengikut banyak. Tambah lagi dengan gelar. Dan memang gelar itu cocok di Jakarta. Coba dia di Sumatera, yakin saya tak ada orang mau ikut. Takdir Allah. Jadi itulah dia. Kadang-kadang makanya tadi saya kiaskan kepada Nabi Yunus. Mana lebih mulia Nabi Yunus daripada penceramah-penceramah sekarang yang pengikutnya ribuan? Saya mau tanya. Nabi Yunus sampai ditelan ikan gara-gara nggak ada umatnya. Setelah dia ngajar 2-3 orang, habis itu murtad lagi. Udah, itu bukan hanya Nabi Yunus, termasuk semua para nabi. Bagaimana Nabi Syuaib, bagaimana Nabi Isa? Nabi Isa berapa? Hanya 16 satu riwayat dalam sebuah riwayat, bahkan ada yang 9 dalam sebuah riwayat. Udah, saya mau tanya, Nabi Musa, subhanallah, cobaan yang paling berat di antara ulul azmi itu pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, itu ulul azmi. Saya mau tanya, Nabi Musa itu di antara ulul azmi yang paling mulia. Apa yang dikatakan ulul azmi? Nabi dan Rasul yang paling banyak cobaannya, penderitaannya. Udah, berapa umatnya terakhir akhirnya? 2 orang. Saya mau tanya, mana lebih mulia, Nabi Musa atau itulah yang kalian bilang tadi itu? Atau penceramah-penceramah yang ribuan umatnya? Bukan itu. Udah dari zaman Rasulullah sampai kiamat insya Allah majelis kita nggak akan ada orang mau kemari. Paling-paling 2-3 orang. Tapi kalau udah majelis makan kubuli, pukul ini, pukul itu, bersenandung, insya Allah banyak. Itu dia ya. Jadi bukan itu ukurannya. Saya kira video saya udah banyak, nanti bisa dilihat. Jadi itulah pentingnya kita mendidik anak didik kita, generasi kita, supaya tahu nanti dia udah besar siapa yang dikatakan ulama. Udah, itu ya. Siapa yang dikatakan ulama? Siapa yang berhak digelar ulama? Ini dikatakan imam besar itu, yang memang dia itu di sekumpulan di sekelilingnya ulama-ulama besar. Kita katakanlah Al-Imamul Akbar, imam besar Syekhul Azhar. Itu dia nggak tunggal, di sekeliling dia ulama-ulama besar yang sudah akreditasinya itu levelnya itu sudah tingkat internasional. Sedangkan ketua MUI nggak disebut Imam Akbar, yang pantas disebut Imam Akbar itu ketua MUI.
Karena dia di sekelilingi semua ulama-ulama besar yang berhak itu ya. Imam Akbar itu sebenarnya ketua MUI. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja ya. Udah azan. Oke, silakan. Oh, tadi. Itu Ustaz, mengenai uang puasa. Apa uang apa? Riba. Ya. Dan kita naik motor dan mobil. Itu kan kalau pelat sehari Ustaz, itu bukan Ustaz. Jadi ada pembalian dan pas bunga yang dia baik itu masuk bunga nggak Ustaz? Motor. Ya motor kalau telah itu ada kena pembalian ini nggak Ustaz? Iya. Terus makin jam panjang berbayar begitu lagi kan itu bunga nggak? Iya. Gitu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi taksid dalam bahasa fikih taksid namanya kredit. Jadi taksid kredit itu halal selagi dia di bawah lindungan undang-undang negara. Tapi kalau di Indonesia lembaga kredit itu banyak yang udah masuk kepada swasta sehingga nanti udah keluar daripada jalur undang-undang hukum. Itu nggak boleh. Jadi begini, kalau menurut undang-undang negara biasanya apabila orang yang sudah kredit macet atau payment itu dia kena interest daripada beban dia utang itu hanya 3 bulan. Lebih dari itu wajib melapor. Apabila dia sudah melapor diputus interestnya, dia wajib bayar uang pokok saja. Tapi kalau ada lembaga yang tidak sesuai dengan yang saya sebut ini, riba, haram. Ini ditarik Ustaz. Iya ditarik. Bunganya kan Enggak boleh. Berarti itu melanggar undang-undang. Setahu saya negara Indonesia tidak begitu aturannya. Kalau sudah ditarik, interest nggak ada lagi. Prakteknya gitu Ustaz. Prakteknya begitu, haram. Maka itu wajib dilawan, dilaporkan ke polisi biar ditangkap. Laporin ke polisi. Sama kredit card. Kredit card itu Pak, itu kita kalau umpamanya kita ngutang 10 juta pakai kartu kredit. Udah nggak sanggup bayar. 3 bulan kita itu akan jalan apa kita? Interestnya dari uang pokok yang kita hutang. Udah. Itu kalau kita mengadukan, kita harus wajib mengadukan. Jangan diam saja. Kalau diam dianggap kita mampu. Maka interest akan terus bertambah. Ngadukan kita. Apabila sudah mengadukan kita nggak mampu bayar, itu langsung diputus. Maka kita hanya wajib membayar uang pokok saja dengan yang terakhir tadi itu, yang 3 bulan itu. Itu dia. Apabila ada yang lebih dari itu, hukumnya haram dan wajib dilapor polisi. Nah, kira-kira Ustaz, kita seminggu Ustaz. Kan ada semua itu bayar itu tetap haram Pak saya. Enggak. Pokoknya sesuai dengan undang-undang tadi ya. Enggak. Bunganya tetap bayar, mengharapkan bayar. Terus haram enggak? Bunga yang mana? Kan itu telah yang dimaksud dendanya uang yang dibayar. ada itu hitung juga dalam bunganya. Kalau sudah harian itu berarti udah di luar undang-undang pemerintah hukama. Itu namanya rentenir darat. Iya. Rentenir darat itu tetap mutlak haram. Meskipun maaf ya, ada rentenir darat yang dia meskipun bunganya rendah, lebih rendah daripada bank, umpamanya bank pemerintah, tetap haram karena tidak di bawah ada naungan undang-undang pemerintah. Tetap haram. Gitu ya. Rentenir darat nggak usahkan bapak bayar, masuk terlibat saja sudah haram. Terlibat saja haram, nggak usahkan bayar. Terlibat saja kita ngutang gitu sama, makanya jangan hati-hati, jangan masuk pegadaian yang bukan pemerintah ya. Haram hukumnya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.